Ya, siapa yang tidak tahu kalau Soekarno adalah pecinta keindahan, terutama yang terpancar dari seorang wanita. Bagaimana tidak, ia pernah menikahi 9 orang istri, kemudian ia juga dikenal dekat dengan selebriti-selebriti terkenal, termasuk dari Italia, Kanada, Perancis, bahkan dari Amerika, dan yang paling terkenal mungkin Marilyn Monroe ya. Nah, tapi mungkin tidak banyak orang yang tahu kalau karena hal tersebut Soekarno pernah menjadi bulan-bulanan media barat dan mereka menyebutnya sebagai pria hidung belang. Nah, hal tersebut saya temukan dari buku yang akan saya bahas hari ini, yaitu Total Bung Karno, Serpihan Sejarah yang Tercecer, yang ditulis oleh Rosa Daras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back, dan Wilujeng Sumping di Gak Cuma Baca, tempat dimana saya dan suami membagikan atau mereview atau mengupas buku-buku yang sudah kami baca. Nah, buku yang akan saya bahas hari ini adalah Total Bung Karno, Serpihan Sejarah yang Tercecer, yang ditulis oleh Rosa Daras. Rosa Daras ini adalah seorang jurnalis senior dan juga blogger yang sejak 2009 ia sudah menulis sekitar kurang lebih 500 kisah tentang Bung Karno dalam blognya, yang kemudian dari blognya itulah dijadikan buku. Dan buku ini sendiri merupakan tambahan, revisi atau penyempurnaan gitu ya dari 2 buku sebelumnya yang diterbitkan 2009 dan 2011. Nah, sebetulnya mungkin ada banyak sekali buku-buku yang sudah membahas tentang Soekarno, tapi ketika kita belanja ke toko buku nih, buku ini akan mencolok gitu ya, karena dari covernya ini tuh warnanya merah, kemudian di sini ada background batik-batiknya, kemudian di sini tentu saja ada gambar Bung Karno-nya, dan di bawahnya ada kolase gambar-gambar bersejarah. Nah, jadi pas kita ke toko buku tuh emang langsung kelihatan buku ini mencolok gitu. Kemudian dalam buku ini terdapat 88 kisah tentang Bung Karno dan dijadikan 440 halaman. Dan di dalamnya itu memang ada banyak sekali cerita yang kita belum pernah dengar gitu ya, karena memang belum pernah dipublikasikan sebelumnya gitu, sebelum buku ini terbit. Dan di sini contohnya ada beberapa cerita yang memang saya rasa menarik gitu lah. Jadi kalau misalkan walaupun di dalam buku ini ada banyak cerita misalkan tentang ideologi atau tentang pergerakan politik atau tentang musuh politiknya, tapi sebetulnya yang ditunjukkan dalam buku ini lebih tentang bagaimana manusiawinya seorang Bung Karno gitu. Jadi Bung Karno itu adalah orang yang bisa marah, bisa jatuh cinta, bisa bercanda gitu, bisa dicintai, bisa dikagumi, bisa jadi pahlawan, bahkan bisa dicaci maki gitu. Jadi pada intinya dalam buku ini ditunjukkan bahwa Bung Karno itu adalah manusia biasa gitu. Ya, sebetulnya buku ini sangat menarik karena di dalamnya terdapat 88 cerita yang memang mungkin belum pernah kita dengar karena belum dipublikasikan. Dan di dalamnya ada 444 halaman. Nah, salah satu ceritanya yang menurut saya menarik itu adalah tentang mobil kepresidenan pertama yang merupakan mobil curian. Jadi setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno itu tidak memiliki mobil, jadi negara kan tidak punya anggaran, sehingga sekprinya beliau itu berpikir bahwa di Jakarta itu ada limosin yang paling cantik, yang ternyata itu adalah dimiliki oleh seorang Jepang yang menjabat di PT Kereta saat itu. Nah, kemudian ia nodong ke sopirnya nih, karena dia kenal sama sopirnya, nodong sopirnya, sini mana kuncinya. Tentu saja dia nggak sendiri, dengan beberapa orang. Kemudian dia suruh sopirnya pulang kampung, dan akhirnya dia curi deh si mobil tersebut, dan mobil itulah yang dijadikan mobil kepresidenan. Nah, cerita menarik selanjutnya adalah tentang rapat gelap antara Bung Karno dan Tan Malaka. Jadi suatu malam Tan Malaka tiba-tiba mengunjungi Bung Karno dan ngajak berdiskusi bagaimana apabila Bung Karno dan Bung Hatta itu dibinasakan oleh Belanda dan seharusnya ada pimpinan nasional yang menggantikan tugas-tugas mereka. Maka dipilihlah 4 orang, yaitu termasuk diantaranya Syahrir, Tan Malaka, kemudian Iwakusuma, dan satu lagi saya lupa. Silakan baca di sini. Nah, seperti kita tahu memang Tan Malaka itu adalah orang yang sangat spesial karena dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan gagasan tentang Republik Indonesia merdeka gitu dalam tulisannya pada tahun 25. Sementara Bung Karno sendiri baru menulis gagasan tersebut pada tahun 33.
Tetapi sampai saat ini kematian sampai kuburannya juga masih jadi misteri. Bahkan Tan Malaka itu belum dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, kemudian masih ada banyak lagi kisah-kisah yang menarik di sini. Di antaranya seperti pernikahan antara Bung Karno dan Fatmawati yang melalui telegram. Kemudian tentang kematian, misalkan tentang kudeta yang terjadi saat kepemimpinan Soekarno. Kemudian tentang pemikiran beliau bahwa Malaysia itu dijajah oleh Inggris sampai tahun 2962. Kemudian tentang ciuman pertama Bung Karno. Kemudian ada juga cerita tentang perpecahan antara Bung Karno dan Bung Hatta, dan lain-lain. Di sini masih banyak sekali. Bahkan ada cerita yang menarik seperti cara Bung Karno memilih BH saat beliau pergi ke Amerika dan dia mau nyari hadiah untuk istrinya gitu ya, oleh-oleh, dan dia mencari BH lah di Amerika kayak gitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang menarik dan memang bisa dikatakan seperti judulnya, serpihan sejarah yang tercecer gitu. Oke, setelah saya membaca buku ini, yang dapat saya simpulkan adalah buku ini memang sangat menarik karena seperti yang saya katakan tadi, banyak kisah-kisah di dalamnya yang belum dipublikasikan dan belum pernah kita dengar gitu. Tetapi tentu saja kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Dalam buku ini memang di sini ceritanya itu daftar isinya seperti ini, diurutkan dari 1 sampai nomor 88. Akan tetapi sayangnya tidak ada pengelompokan atau tidak ada bab-bab misalkan berdasarkan garis besar atau berdasarkan tahun. Tidak ada misalkan wanita-wanita di balik kebesaran Bung Karno atau pergerakan politik Bung Karno, seperti itu tidak ada. Jadi ini benar-benar acak, dan memang dari situ mungkin kita juga bisa membaca tanpa harus berurutan gitu ya. Tapi ini agak membingungkan kalau tidak ada bab-bab seperti itu. Misalkan di sini tiba-tiba dari awal ada penjara Bancai, tetapi setelah beberapa ini lewat satu bab ada Sandi Telur di Sukamiskin, kemudian tiba-tiba ada cerita tentang Marilyn Monroe dan Joan Crawford gitu. Jadi di sini rasanya terlalu acak gitu. Kemudian di sini juga memang kisah-kisahnya itu pendek-pendek, dan saya merasa kalau dari kisah-kisah tersebut masih ada hal-hal yang bisa digali lagi gitu. Jadi saya rasa akan lebih bagus kalau kisah-kisah di sini itu lebih dikembangkan, tidak ceritanya terlalu pendek seperti yang ada di dalam buku ini gitu. Oke, jadi bagi saya sih, walaupun ini judulnya Total Bung Karno, sudah total apa belum? Tentu saja total, karena memang kita menemukan banyak hal baru tentang Bung Karno yang tidak kita temukan dalam buku-buku sejarah gitu. Jadi buku ini tetap recommended, dan kalau setahu saya memang sudah ada bahkan buku Total Bung Karno yang kedua gitu. Bagi kalian yang mungkin menyukai buku-buku sejarah atau buku-buku biografi, buku ini recommended sekali. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video Gak Cuma Baca review buku kali ini. Dan bagi kalian yang mungkin menyukai videonya, silakan like dan share. Kemudian bagi kalian yang mau tahu buku-buku rekomendasi lainnya, boleh di klik subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.